Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Renungan kita pada hari ini temanya yaitu rela berkorban karena kasih. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan, "Sekarang aku bersukacita karena bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat. Itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu." Bapak, Ibu, saudara, Paulus dalam pelayanannya rela berkorban jiwa dan raga untuk memenangkan jiwa-jiwa dan memerdekakan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dilakukan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, apalagi hitung-hitungan, karena pengenalannya akan Kristus, kasih Kristus membuat dia rela melakukan apa saja yang penting Tuhan disenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kasih Kristus sudah dialami oleh Rasul Paulus secara pribadi sehingga dia menjadi sosok yang luar biasa. Paulus bahkan tidak mengenal rasa takut lagi dan khawatir. Dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, tidak mengenal rasa lelah. Dan bahkan dalam pelayanannya dia lakukan dengan penuh sukacita. Dia bersukacita dengan keadaannya selama dia melayani, apakah itu keadaan yang menyenangkan ataupun tidak. Halangan, rintangan, bahkan bantahan dan perlawanan dari orang lain ataupun musuhnya tidak membuat Rasul Paulus ini mundur. Jadi Bapak, Ibu, saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini bisa menjadi teladan buat kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Bagi Paulus, melayani sesama adalah sukacita, ya, bukan duka cita. Apapun pelayanan kita, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, haruslah kita lakukan dengan semaksimal mungkin untuk kita pakai dalam pelayanan kita. Ya. Karena masih ada juga orang Kristen yang bersungut-sungut bila disuruh untuk melayani sesamanya. Ya, tidak ada sukacita, apalagi kerelaan hati. Nah, bisa jadi orang tersebut belum memiliki kasih Allah dalam hidupnya, atau belum mengalami jamahan kasih Allah dalam hidupnya, sehingga dia tidak memahami betapa besarnya kerinduan Allah untuk memberikan kasih-Nya kepada orang lain melalui pelayanan kita dan melalui kehidupan kita bagi orang lain. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berikan sepenuhnya hidup kita untuk dipakai Tuhan. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan untuk membentuk hidup kita menjadi pribadi yang luar biasa. Beri diri kita untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita bisa melayani dengan baik. Biarkan Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita, karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.